Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan seperti janji gua kemarin, gua pengen ngebahas seputar preview ya. Kita ingin preview tentang Piala AFF 2020 yang mulai hari ini. Pas saat direkam sudah mulai bergulir tanggal 5 Desember sampai tanggal 1 Januari. Itu akan diadakan di Singapura ya, atau di dua stadion, di Kallang Stadium dan Bishan Stadium. Jadi kenapa ditanding di Singapura, karena ini kan centralized venue ya, jadi beda kayak pelenggaraan tahun sebelumnya di mana tuan rumahnya biasanya dua negara, tiga negara ya kan. Eh, Kayak 2 tahun lalu kan di 3 tahun lalu kan di Indonesia dan juga di Myanmar ya tuan rumahnya ya. Tapi karena COVID-19 masih mendera seantero dunia ini, makanya ya AFF tahun ini diadakan di Singapura yang tingkat COVID-nya itu sekarang sudah mulai melandai ya. Jadi eh, negara yang paling aman di antara negara-negara ASEAN lainnya adalah kalau untuk masalah penanganan COVID-nya yang paling bagus ya. Jadi Piala AFF tahun ini eh, beda kayak 3 tahun sebelumnya, juga sekarang diikuti oleh 10 negara ya. Misalnya kemarin di 12 itu sampai di 15 itu diikuti 8 negara, kan 10 negara. Di grup A ini ada Thailand, ada tuan rumah Singapura, kemudian ada Myanmar, ada Filipina dan Timor Leste. Timor Leste ini juga mereka bisa lolos otomatis karena lawan yang seharusnya menjadi eh, yang seharusnya menjadi lawan mereka ya di kualifikasi itu, Bunda Sam mengundurkan diri karena nggak siap ya, karena COVID juga. Kemudian di grup B ada Vietnam, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Laos dan Kamboja ya. Jadi ada sebenarnya ada grup, ada 5 negara ya. Kalau dari grup ini kita kekuatannya nih, Thailand ini pastinya menjadi favorit untuk keluar dari grup A ini sebagai juara grup. Ini juga bisa karena Thailand ini juga membawa kekuatan penuh ya, datang ke Piala AFF dengan misi untuk merebut gelar juara yang sempat hilang di tahun 2018 kemarin, direbut oleh Vietnam. Mereka sekarang datang dengan kekuatan pemain intinya ini pada dipanggil semua ya, termasuk kang kapten Terasil Dangda, pemain paling senior ya. Kita itu juga ada yang main di Liga Jepang kayak Teraton, Bunmatan, Natip Songkrasin. Ada juga beberapa pemain muda seperti pemain muda yang main di Leicester City ada tuh, Tanawat ya, Tanawat Sueng Citafon ya. Itu sekarang dia main di Akademi Leicester City. Dia juga ikut dipanggil, bersama juga ada pemain yang main di klub OB. OB itu bukan office boy tapi klubnya namanya OB itu di Denmark ya. Itu nama Jonathan Candy. Ya sisanya juga pemain-pemain lokal yang jadi tulang punggung timnya juga dipanggil. Singapura juga sebagai tuan rumah, mereka nggak mau kalah. Mereka juga membawa hampir seluruh pemain intinya ya, termasuk dua kakak beradik Irfan Fandi dan Ihsan Fandi ya. Anaknya Fandi Ahmad ini dua-duanya. Kemudian juga ada beberapa pemain kayak Safwan Baharudi yang udah senior banget ya, Sakir Hamzah. Kemudian ada juga beberapa pemain senior banyak lainnya, termasuk membawa satu pemain naturalisasi yang bernaturalisasi, yaitu Song Uyong ya. Song Uyong ini adalah pemain dari Home United yang sekarang dari nama menjadi Lion City Sailors. Dia baru aja naturalisasi tahun ini, akhirnya dipanggil untuk pertama kalinya membela timnas Singapura di ajang Piala AFF. Jadi bisa dibilang ini adalah debutnya dia ya, berseragam Singapura. Pemain asal Korea Selatan ini mungkin salah satu yang kurang, mungkin Haris Harun kali ya. Haris Harun nggak dipanggil, salah satu pemain senior juga, kapten juga yang nggak dipanggil. Ya mungkin mereka juga udah pengen regenerasi ya, kan juga banyak mau squad muda. Sementara untuk Myanmar ya, untuk Myanmar sendiri, sebenarnya kita bahas Filipina dulu deh, karena Filipina juga menjanjikan skuadnya seperti biasa, dihuni banyak sekali pemain-pemain keturunan ya. Termasuk juga ada beberapa pemain baru, pemain yang main di Liga Swedia itu ada, kemudian ada yang main di Liga Jerman. Kebanyakan sih jadi bermainnya di liga-liga ini ya, Liga Thailand ya, juga banyak itu yang main di Liga Thailand. Sebenarnya juga kemarin juga mau memanggil pemain dari VFL Bochum ya, cuman nggak, sayangnya nggak dilepas karena dia juga main indie. Tapi uh,
ini bisa dibilang Filipina ini memang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah squad ya, selalu mengandalkan pemain keturunan, pemain naturalisasi. Dan juga mau naturalisasi mereka yang memanggil Benvenido Maranon ya, ini top skor di Series Negros, top skor berkali-kali, top skor berkali-kali di Liga Filipina. Akhirnya dipanggil pertama kali memperkuat timnas Filipina setelah dinaturalisasi. Ini bisa bahaya juga nih untuk lawan-lawan di grup A nanti kalau misalkan lolos ya ke grup ke apa semifinal. Bahaya skuad ini karena banyak sekali pemain keturunannya, juga ada satu pemain naturalisasi itu. Dan untuk Myanmar sendiri ya, Myanmar ini sayang banget mereka datang dengan kekuatan yang bisa dibilang bukan kekuatan, ini bisa dibilang kehilangan separuh, eh, atau mungkin bahkan hampir sebagian besar tim inti ya, karena kondisi politik di Myanmar yang akhirnya membuat banyak pemain di banned ya. Ada yang di banned membela timnas, ada yang di ban ya membela timnas, ada juga yang menolak untuk memperkuat timnas karena kondisi politik lagi kacau gini dan stabil. Jadi untuk Myanmar sendiri akan menjadi sebuah keajaiban ya jika mereka bisa lolos sampai perempat, sampai semifinal ya. Ini akan menjadi sebuah keajaiban kalau misalkan mereka bisa lolos. Tapi saya kan pemainnya Myanmar juga kalah sih di sebelah Indonesia. Tapi ya Myanmar ini sebelum bukan unggulan saat ini karena banyak sekali pemainnya yang nggak bisa memperkuat tim. Dan juga Timor Leste nih, Timor Leste juga uh, Timor Leste juga ini Timor Leste ini sebenarnya performanya angin-anginan ya, kadang tembus kadang turun ya. Tapi ini gue merekam video ini nih ketika ini timnas Thailand dan Timor Leste lagi bermain ya, di pertandingan pertama Piala AFF ini, dan saat ini mereka masih berimbang 0-0 ya. Setelah di babak pertama Thailand menyerang terus. Timnas ini sebenarnya bagus ya, udah mulai ada perkembangan, bisa menahan serangan-serangan tim-tim kuat ini kan. Tapi patut dipertanyakan kualitas penyerangannya ya, karena tadi gue nonton juga belum mengundang satu shot on target sekalipun ya. Jadi masih harus banyak perbaikan lah. Kalau untuk grup A sendiri sih, yang kompetisikan masuk sampai semifinal adalah Thailand dan Singapura lah, itu pastilah ya. Kalau Filipin bisa bisa memiliki peluang juga, cuman gue mengunggulkan Singapura ya karena mereka tuan rumah ya, jadi mereka punya advantage. Apalagi pertandingan di pertandingan Piala ini juga uh, bakal dihadiri penonton ya. Meskipun nggak bisa full ya, tapi dibatasi, tapi seenggaknya itu udah menjadi satu keuntungan sendiri bagi Singapura ya. Jadi kalau gue Thailand dan Singapura yang harus semifinal. Sementara untuk di grup B, Vietnam ya, kita tahu lah Vietnam adalah tim terbaik ASEAN saat ini, menggeser kedudukan Thailand, dan mereka menjadi satu-satunya tim yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dari ASEAN ya. Di grup B sayang banget mereka belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Tapi itu bisa jadi satu pelajaran lah bahwa mereka, gue yakin sih mereka bisa meningkatkan diri lebih baik lagi, dan itu membuat Vietnam ini pasti salah satu favorit untuk lolos dari grup, bahkan bisa mempertahankan gelar juara ya, sama seperti tahun 2018 kemarin. Kemudian ada juga Malaysia. Malaysia ini juga berbahaya karena banyak sekali ini, Malaysia ini juga di kualifikasi kemarin ya, kualifikasi ke dunia, mereka 2 kali mengalahkan kita ya, Indonesia di kandang-kandang. Ini bahaya sekali karena rencananya Malaysia juga akan manggil banyak sekali pemain keturunan dan naturalisasi ya. Jadi contohnya Dion Kools yang kemarin main di FC Midtjylland dipanggil untuk Piala AFF, tapi kemungkinan besar dia baru bisa bergabung sekitar pertengahan bulan ini lah ya, setelah Liga Denmark libur musim dingin. Kalau misalkan mereka bisa sampai semifinal, mungkin Dion Kools menjadi tambah kekuatan. Ada juga beberapa pemain naturalisasi kayak Muhammadu Sumare, WHBD Paula ya itu, dan juga pasti pemain inti yang bahkan juga pemain seniornya masih mengandalkan di kiper dari Khairul Fahmi ya kan. Di striker juga masih mengandalkan ada Safawi Rashid ya kan, Safawi Rashid, dan juga banyak sekali pemain inti ini. Vietnam ini, Malaysia ini berbahaya juga. Indonesia kita tahu semua, Indonesia lagi masa transisi di bawah kepemimpinan Sintayong. Ekspektasi kita sih ya pastinya kita ingin jadi juara ya, cuman kita harus realistis juga bahwa Vietnam dan Malaysia ini konsisten. Sementara untuk Kamboja dan Laos sendiri, Kamboja ini memang ya, Kamboja Laos pastinya di bawah lawan-lawan yang lain lah ya, kayak apalagi di bawah Vietnam, jangankan Vietnam atau Malaysia, di bawah kita aja, di bawah kita ya, masih di bawah Indonesia. Tapi ya
Kamboja masih punya potensi untuk mengejutkan, apalagi Kamboja membawa pemain-pemain intinya kayak Chan Fatanaka, Prakmoni Udom yang sempat main di Liga Thailand Malaysia. Semua pemain itu hampir dibawa, apalagi sekarang ganti pelatih ya, orang Jepang, anak buahnya Keisuke Honda. Dan Laos ini juga meskipun nggak membawa Thierry Bin dan beberapa pemain inti lainnya, mereka membawa pemain debutan yang berasal dari Prancis ya, dari Liga Prancis, yang bernama Billy Ketio Fonfone. Ini dia memang orang Laos tapi lahir di Prancis ya, bapak ibunya orang Prancis, adik-adiknya orang Prancis, tapi dia baru bisa memperkuat timnas Laos untuk tahun ini. Ini menjadi satu potensi juga kalau misalkan Laos dan Kamboja ini mungkin diremehkan, mereka bisa menggebrak ya. Tapi untuk yang lolos, gua sih lihat Vietnam dan Indonesia ya bisa lolos ke fase. Ya mungkin Indonesia akan head to head langsung dengan Malaysia, tapi kalau menurut gua Vietnam dan Indonesia yang akan lolos, karena Indonesia gua lihat Portugisa menjanjikan meskipun Vietnam masih lebih konsisten, tapi semoga ya kita lihat saja sih Indonesia mungkin semifinal dulu lah ya. Jangan berharap juara atau final tuh ya. Oke, itu aja dulu video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh selalu like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.